please-pleasean. Jadi gak sabar acara hari ini. Ini bukan dia orangnya. Woi, Pak. Buset dah, Pak. Apa yang manggil saya? Iya, Le. Lagian nih, ini ngalangin jalan. Ini apalagi buset dah. Ini baju. Heboh bener, mau kemana sih? Ih, saya tuh mau ikutan audisi Putri Hijab Influencer. Buset. Aja gile. Tapi ya berarti itu menginspirasi kalau kayak gitu mah. Iya, menginspirasi sih udah, tapi penampilan saya oke kan? Oke sih. Emang kesananya naik apa, Mbok? Make up. Oh iya, saya lupa tadi kan pesan ojek online. Ojek online? Mbok tuh Alifa bukan sih? Kok tahu sih? Lah ini orderan aneh ini. Udah ya, Pok, ikut aneh aja deh. Ya udah, naik. bilang dari tadi Ya dong. udah, cepetan udah ngejar orderan buat mini aneh. Ya udah cepet. Ayo. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Apa kabar nih? Apa sobat-sobat kreatif yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan healthy, selalu dalam keadaan happy dan wealthy lah kalau bisa lah ya. Banget, amin. Nah, kali ini kita balik lagi nih bareng host episode 1 yang cantik banget. Siapa lagi sih kalau bukan? Hai Sobat Kreatif, aku Alifa. Waktu itu aku nge-host di episode pertama dan sekarang balik lagi sama aku di episode ketiga untuk menemani host yang super ganteng banget ini. Pasti dong. Oke. Ini rapi banget nih kayaknya hari ini. Mau Yoi. kemana sih? Ini gue rapi-rapi gini tuh abis ganti baju tadi, abis jadi 5J kanterin lo kan. Lo mau kemana sih emang? Lo kepo banget ya? Kepo banget parah. Jadi gue tuh tadi pura-puranya ya, gue tuh bermimpi nih pengen ikutan ajang Putri Hijab Influencer. Oh gitu. Makanya gue tuh tadi pura-pura kayak dandan, pakai baju bagus banget. Oh gitu. Iya, itu tuh mimpi gue. Dan sekarang teman-teman Sobat Kreatif di rumah, kita mau ketemu nih sama seorang Putri Hijab Influencer dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Cantik banget, Cantik seorang banget. muslimah. Benar. Menginspirasi dan mengedukasi masyarakat, tentunya muslimah di Indonesia. Nah kita sambut siapa lagi kalau bukan winner dari Putri Hijab Influencer Jakarta. Halo, silakan Kak duduk dulu. Wah, cantik banget ya beneran. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah Sobat Kreatif mungkin belum kenal, jadi ini adalah winner dari Hijab Influencer Jakarta. Boleh kakak untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Kreatif? Halo Sobat Kreatif, Assalamualaikum. Saya Masyita, winner dari Putri Hijab Influencer Jakarta 2024. Halo, saya Nadia Fitria Pranawati sebagai personal up Putri Hijab Influencer Jakarta 2024. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Keren banget kan. BTW kakak-kakak cantik di sini itu udah berjuang nih guys untuk memenangkan ajang Putri Hijab Influencer. tingkat Iya, Jakarta. tingkat Jakarta ya. Berarti sekarang kakak mau melanjutkan nih ke tingkat nasional. Benar. Keren banget sih. Keren banget. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat winner ini. Nah, sebenarnya kita mau ngulik banget sih Kak soal Putri Hijab Influencer ini. Cuma sebelum kita tuh sebenarnya penasaran banget background kakak juga. Jadi kita tuh pengen tahu banget sebenarnya kegiatan lain selain menjadi Putri Hijab Influencer ini apa aja sih Kak? Oke, kalau dari kegiatan aku pribadi, aku saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang startup sih, startup teknologi virtual reality. Wow. Gitu. Jadi sembari ikutan kegiatan atau ajang ini masih tetap bekerja juga. Kalau Kak Nadi? Oke, aku sekarang lagi sebagai manajer di bisnis ayahku sendiri, yaitu Refleksi yang ada di Mall Blok M. Buat kakak-kakaknya boleh banget nih. Wow. Seru banget. Sampai ke Refleksi aku. Oke, ih, keren banget ya Kak. Iya. Jadi ternyata mereka tuh bukan cuma ikut Putri Hijab Influencer ini ya, coba punya kesibukan lain juga deh yang nggak kalah sibuk dengan Putri Hijab Influencer ini ya. Wow, keren. Nah, walaupun punya tanggung jawab lain yang harus dipenuhi, terus kayak ya kesibukan-kesibukan lainnya ya, apa sih alasan kakak dari hati terdalam nih kenapa ikut ajang hijab influencer ini? Iya, apalagi pekerjaan tadi juga kan pasti sibuk banget. Nggak gampang kan ya? Nggak gampang. Gimana? Mulai dari Kak Masyita. Iya, kalau dari aku pribadi kan emang aku pengen banget ya, ibaratnya kita tuh ada di dunia itu bermanfaat gitu loh. Setidaknya apa yang kita bagikan entah di sosial media ataupun secara langsung itu ada
hal yang bisa dipetik gitu kan. Betul, Nah, aku betul. ngeliat wadah ini tuh wadah yang tepat juga, yang mana sebagai muslimah gitu kan. Dan memang ini kan putri hijab ya, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama hijab aja, cuma kita kan juga bisa menginspirasi wanita lainnya gitu. Oke, berarti dari keinginan untuk bermanfaat ya bagi Betul banget. orang-orang. Wah, keren. Untuk Kak Nadia gimana nih? Iya. Ya kalau dari aku sendiri emang dari kecil aku sangat minat sekali, terutama kayak misalnya kayak ajang-ajang pigeon lainnya. Cuman ada kendala nih, mamaku nggak support banget kalau aku tuh nggak berhijab. Sebagai orang muslim, kata mamaku wanita wajib banget berhijab, dan itu sih awalnya yang menurut aku kayak ya udahlah mungkin nggak bakal kecapai nih mimpiku, pengen jadi wanita yang bisa Stand out gitu iya, ya. yang bisa menginspirasi banyak wanita lainnya gitu. Dan qadarullah di umur 21 tahun ini akhirnya Allah tuh ngeijabah mimpiku dan doa-doa aku dari kecil sampai sekarang sih. Wah, Masya Allah. Jadi udah mimpi dari kecil ya, Kak? Iya, Wow, ya akhirnya tercapai juga ya. iya, alhamdulillah. Keren. Tapi aku penasaran deh Kak, kakak kan sebenarnya pekerjaannya juga yang aku dengar sih dari tadi kakak bilang nggak yang mudah gitu ya, nggak yang ada yang tadi kakak jadi manajer juga, cuma kakak ngebagi waktunya antara pekerjaan kakak sama jadi hijabfluencer ini gimana ya? Kalau ngebagi waktu sendiri itu ya namanya kita juga udah dikasih kepercayaan dan kita harus ke profesional. Memang kalau misalnya kalau dibahas capek nggak ya Iya, itu pasti ya. Tuhan tahu Iya, juga. benar-benar. Tapi kita harus profesional dan harus pintar-pintar manage waktunya. Dan kebetulan juga aku juga lagi kuliah, jadi Iya, kuliah juga. ya terbagi Wow. gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku bisa manage itu dengan baik ya, dengan cara aku harus tahu nih yang mana prioritas dan yang mana minoritasnya dulu. Iya. Wow, sangat menginspirasi sih buat anak muda sekarang, kan banyak yang suka ikut banyak ya. Ini salah satunya juga ya, kakak-kakak keren banget bisa ikut 3 berarti ya, mau kuliah juga ya. Nah, abis ini ada apa sih Pak yang menarik? Nah, habis ini nih karena kita udah ngobrol dan kenal lebih dalam sama Kak Masyita dan Kak Nadia, selanjutnya kita bakal lebih ngulik lagi nih mengenai apa sih tantangan dari hijabfluencer ini. Terus hijabfluencer ini sebenarnya apa aja sih kegiatannya? Kita Benar. akan ulik nih di mana Vel, di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam ya, Pak, soal Betul. putri hijabfluencer ini nih. Nah, tadi kan kakak udah ngasih alasan ya Kak kenapa ikut putri hijabfluencer ini. Cuma kenapa sih Kak milih putri hijabfluencer sendiri sebagai Ajang ajangnya ya. Kakak ikutin? Iya, kalau dari aku sendiri ya pribadi kan pasti banyak banget ya ajang-ajang yang serupa. Cuma aku memang yakin sih ini salah satu ajang yang tepat untuk diikutin. Karena kan kita juga sebelum ikutan event atau suatu acara, pasti kita ngeliat ya tahun-tahun sebelumnya itu kegiatannya Oh seperti iya, apa. benar-benar riset dulu ya. Iya, riset dulu, research lebih dalam. Ketika aku cari baik dari YouTube ataupun sosial medianya, ini salah satu wadah yang emang aku ingin terjun ke dalamnya Iya. gitu. Jadi aku yakin salah satu cara yang tepat untuk aku selaku ibaratnya sebagai muslimah juga bisa mengembangkan skill ataupun yang ada di dalam diriku Ya, gitu. pengembangan diri ya, Betul Kak? banget, self develop. Iya, kalau kan Nadia? Ya kalau aku pribadi dari namanya ya putri hijabfluencer, yang artinya tuh ada influencernya yaitu mengajak. Nah karena aku yang awalnya tuh pengen dapat menginspirasi wanita lainnya dan membuktikan bahwa wanita muslimah itu masih juga bisa meniti karir mereka tanpa batas ya. Nah dan ini tuh kebetulan banget, pas banget dengan kenapa aku pilih pigeon ini ya, karena ini tuh pas banget karena dia tuh dapat menginfluencer juga. Jadi selain putri hijab yang dapat dilihat dari entah kecantikannya ataupun kecerdasnya dan lainnya, dia juga dapat jadi influencer juga nih. Dan itu pun bisa menjamin sih menurutku, kayak misalnya bisa jadi kayak contoh banget sih dari, apalagi kan zaman sekarang tuh zamannya media sosial. Benar. Gitu. Jadi bisa menginfluence lebih luas Iya, ya di sosial benar. media ya. Oke, benar banget sih, aku setuju. Tapi dengan alasan-alasan itu, apa sih Kak kira-kira yang ngebedain ajang putri hijab influencer dengan ajang-ajang lainnya? Kayak misalnya apa, Vel? Ninja Warrior enggak ya? Enggak Ninja Warrior pakai Beda misalnya ajang. Family 100. Family 100. Yang Kira-kira tadi apa kakak nih, Kak? sebutin lah ya. Iya. Boleh dari Kak Nadia dulu. Ya yang dapat membedain itu kalau ajang ini tuh kayak lebih apa ya, udah, karena benar kata Kak Masita tadi, kami tuh sebelum daftar selalu lihat yang tahun-tahun kemarin tuh dia tuh ada apa aja, dan ini tuh bener-bener kayak
ngelibatinnya tuh banyak banget kan, dan ini tuh yang menantang. Dan karena perlu kakak ketahui bahwa Putri Javfluencer Indonesia ya kita sebutnya itu termasuk pageant terbesar sekarang nih jatuhnya gitu setelah Putri Indonesia ya. Iya. Jadi mungkin aku izin nambahin juga karena kan ini memang terbesarnya untuk lingkup senasional gitu kan. Karena terdiri dari 22 provinsi yang bergabung. Jadi insya Allah juga mohon doanya nih teman-teman 5 TV. Kalau nanti insya Allah kita akan mewakili Jakarta di bidang atau di ajang nasional bulan Agustus. Gitu. Oke, siap. Oke, berarti yang membedakan Hijabfluencer ini dengan ajang lainnya adalah yang pertama memang cakupannya luas juga ya. Betul banget. Dan dampak ke masyarakatnya lumayan besar, apalagi terutama ya dampak ke para finalis atau winner. Betul nantinya. banget. Oke, selanjutnya nih, berarti kakak kan sekarang mau maju nih ke ajang yang lebih besar ya, nasional. Nah, berarti sebelumnya sudah mengikuti di ajang tingkat DKI Jakarta. Itu selama masa karantina apa aja sih Kak yang udah kakak lalui, kegiatan apa aja dan udah terlibat di kegiatan apa aja gitu? Oke, kalau yang di wilayah provinsi Jakarta itu kita mewakili apa masing-masing gitu ya. Yang mana pastinya kita ada kegiatan karantina secara online, prakarantina, terus juga kegiatan karantina offline. Nah, setelah itu langsung ke grand final. Dari situ terpilih 4 pemenang dan mewakili Jakarta untuk ke nasional. Terus kegiatan-kegiatan setelahnya juga kita on duty. Seperti kemarin HUT-nya Jakarta, kita berpartisipasi di acara ulang tahun Jakarta tepatnya di Setu Bawakan. Oh, gitu. Berarti kakak juga diundang gitu ya? Betul. Oke, berarti sama juga nih kayak Kak Nadia? Ya sama, cuman kita tuh sebenarnya bukan kita 4 doang, kita juga ada top 10-nya yang mana itu putri atribut, ada putri persahabatan, putri berbakat dan apa? Putri favorit. Putri favorit. Iya. Nah, itu juga mereka juga bekerja sama dengan kita juga dan kebetulan kan sekarang kita lagi hektiknya nih untuk go to nasional ya kan. Jadi yang nge-backup kita tuh ya mereka gitu. Oh, kayak gitu ya. Berarti nggak cuma berhenti di 4 orang. Iya. Berarti itu kegiatannya tuh yang kakak lakuin itu sebenarnya dari kapan sih Kak? Mulainya gitu dari joinnya itu udah berapa tahun atau berapa lama? Oh, daftarnya gitu, daftar ke daerah. Ke daerah. Dari bulan Mei ya? Mei. Dari bulan Mei. Nah, itu program-program yang kakak jalanin selama itu, mungkin dari Kanadi itu apa aja Kak? Untuk program kitanya. Iya. Kalau itu kan termasuk proker ya, program kerja kita. Kita tuh sebenarnya ada banyak. Aku bisa sebutin salah satu kayak PHJ Putri Hijab Jakarta Goes to Media, PHJ Berbagi, apalagi? PHJ Roadshow. Ya, PHJ Roadshow dan banyak lagi sih sebenarnya kita ngerancang program kerjanya. Dan yang udah berjalan tuh PHJ Berbagi, PHJ Roadshow juga sama kita tuh rencana mau ada kolaborasi juga sih dengan berbagai pihak terkait gitu. Oh iya, jadi ada kolaborasi, ada roadshow juga ya. Salah satunya mau adain kegiatan one day class, semacam workshop tapi dalam 1 hari. Itu yang join bisa semua orang? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Seru banget. Pengen join. boleh banget. Join aja ya. Oke, nanti Sobat Kreatif mungkin bisa dapat infonya ya. Oke, selanjutnya mungkin ya, karena banyak banget tahapan di karantina dan juga tadi udah disebutin sama kakak-kakak program-program apa aja yang akan atau sudah dilalui, pasti ada dong tantangannya dari kakak-kakak pribadi ini. Kira-kira apa nih yang bikin kakak-kakak ngerasa susah gitu ngejalanin ini atau kayak bikin beban aja gitu? Kalau dari Oh, boleh. Dari Rivel dulu ya, boleh? Enggak dong, enggak ada. Kan enggak ikut, enggak ada tantangan dong. Aku mau tahu ini tantangannya. Kamasita dulu, Pak. Iya, Kamasita boleh. Kalau dari aku balik lagi ya tadi ya ke time managementnya. Karena memang kan ibaratnya kita tahu ya setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing, baik dari yang kuliah, kerja gitu kan. Dari aku tantangannya pasti waktu. Cuma balik lagi ke kitanya sendiri gimana caranya untuk bisa manage prioritas dan hal-hal lain gitu sih. Jadi itu yang paling utama untuk bisa dipikir-pikir lagi gitu ya lebih dalam pembagian waktunya. Gitu. Oke, berarti lebih ke time management dari dalam diri sendiri berarti ya. Kalau untuk Nadia gimana? Nah, kalau aku ini lumayan rumit ya, terutama sih bener waktu. Aku juga kuliah, aku juga sebagai manajer di bisnis ayahku juga, dan aku juga ngejabat di sini. Dan itu emang bener-bener selama itu aku bener-bener kayak harus pintar-pintar jaga imun tubuh segala macam karena aku juga orang itu yang dikit-dikit sakit itu sih tantangan yang paling terberat ya. Dan dimana aku tuh harus profesional juga
Dan kita sebagai ini tuh kita nggak bisa nunjukin kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, pokoknya kita harus profesional banget. Dan tantangannya lagi, perlu kakak ketahui bahwa aku tuh tomboy orangnya. Oh gitu. Aslinya. Ya, aku aslinya tomboy dan aku pas mau ikut kayak gini tuh ya jadi ngerubah diriku banget. Dan setelah aku mendapat crown dan sas ini, aku bener-bener kayak ngerubah diriku 360 derajat dan berubah banget, kayak bisa anggun li tampil gini gitu. Tapi setelah kakak merubah penampilan dan kepribadian kakak itu rasanya gimana sih? Rasanya sih Beda ya? nana ya. Kayak misalnya memang sih teman-teman saya banyak bilang kayak, oh banyak banget nih perubahan dari kamu gitu kan. Setelah kamu dari putri hijab nih katanya, banyak banget yang berubah, nggak mau ngikut ini lagi nih. Jadi kayak aku tuh kayak lebih yang utamanya tuh ya dari sikap, perilaku, dan emosional sih yang bener-bener ngebantu banget ya. Sejak ini tuh jadi kayak kalau mau marah, sabar putri hijab harus sabar. Muslimah harus sabar. Iya. Allah, Masya Allah. Oke, berarti tantangannya dari dalam diri sendiri kayak di time manajemennya, terus kita juga harus selalu dalam kondisi terbaik, jaga kesehatan dan lain-lainnya. Kalau dari eksternal gitu ada nggak sih tantangan atau hambatan untuk melakukan proses-proses ini? Dari tahapan eksternal, dari Kanadia dulu boleh? Kalau eksternal sih kayak banyak juga ya, apalagi kayak misalnya apalagi diragukan nih, misalnya kita diragukan sama orang sekitar kayak gitu, dan kayak ngapain putri hijab kan pasti ya segitu-gitu aja gitu, kayak nggak bisa ke seluas orang yang nggak berhijab gitu kan, segala macem. Dan itu sih menurutku jadiin ini aja, jadiin motivasi aja, dan kita buktiin aja, kita buktiin kalau memang kita tuh nggak seperti yang mereka bilang. Dan siapa bilang kalau berhijab nggak bisa menjelajahi dunia misalnya gitu. Keren banget. Baik, Masya Allah. Emang cocok nih ya untuk Iya. jadi juara Jadi satu putri tingkat hijab influencer nasional. emang inspirasi banget. Amin, amin. Kalau dari Kak Masyita sendiri gimana? Ya, aku setuju ya sama Nadia, karena memang ibaratnya ketika kita udah jadi seorang putri gitu ya, di putri hijab ini kan kita nyebutnya queen ya. Ketika kita udah jadi queen, tetap banyak banget kok yang meragukan kita gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau memang kita tuh cuma bisa buktiin, dan aku selalu berpegang gini, cukup Allah aja sih yang jadi saksi. Iya. Gitu. Masya Jadi Allah. kayak Masya mau Allah. gimana pun kita usaha, walaupun gak kelihatan sama orang usaha kita seperti apa, tapi selalu berpegangan kayak gitu aja. Yang penting Allah jadi saksi, nggak perlu validasi dari orang lain gitu. Tapi bener banget ya, bener capek gitu nyari validasi dari orang-orang tuh sebenarnya. Oke, berarti emang ada aja yang mandang sebelah mata ya, betul. dan itu jadi tantangan banget ya. Berarti kayak slay queen banget gitu. Gimana Pel? Ini pakai crownnya ini queen banget. Queen banget, Ya udah slay nggak usah queen. bikin gue lah. Udahlah, tolong lah. Nah ini Kak, mungkin tadi dari permasalahan-permasalahan dan tantangan tadi ya, pasti kan banyak juga nih sobat kreatif di rumah yang muslimah juga dan ngerasain apa yang Kakak rasain. Ada nggak sih Kak pesan buat mereka, tips dan triknya, atau gimana cara ngelaluin hal-hal yang mungkin mereka rasakan juga kayak Kakak tadi? Mungkin dari Kak Nadia boleh. Oke, pesan aku dan tips and trik dari aku untuk wanita muslimah lainnya, apalagi anak muda nih terutama yang mungkin emosinya nggak kekontrol, ataupun yang kalian merasa hidup kalian tuh tidak baik-baik saja, ataupun kalian yang ngerasa hidup kalian tuh kayak gini-gini aja, atau kok hidup gue berantakan, atau kok hidup gue hancur gini. Kalian nggak usah patah semangat. Ingat, tawakal, doa, dan kalian tuh semuanya tuh serahkan sama yang di atas, karena kita tidak tahu, mungkin saja sakit yang Allah beri hari ini akan menjadi cerita bahagia, tangis bahagia yang akan kita dapatkan untuk kedepannya. Jadi buat kalian, jangan pernah kalian ngerasa kayak misalnya, ya Allah, mungkin apalagi banyak banget ya anak muda yang berpikiran untuk mengakhiri hidup, mungkin mengakhiri diri sendiri. Itu jangan banget. Kalian ingat, kalian itu berharga, dan kalian itu sudah bertahan sejauh ini tuh udah bagus banget. Dan aku harap kalian nggak pernah putus asa. Kalian harus terus belajar, jangan lupa jangan tinggalin sholatnya, dan terus bertawakal sih. Aku yakin banget nanti Allah pasti kasih jalannya untuk membuktikan kalau kita tuh berharga. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah banget. Masya Allah. Dari Kak Masyita, Iya. tips and triknya untuk misalnya yang tadi Kak bilang ada anak-anak muda yang banyak ingin mengakhiri hidupnya, putus asa dan lain-lain, dan kayak mungkin ada anak-anak muda yang belum bisa menemukan potensi dirinya gitu, dan bingung kayak sebenarnya gue hidup buat apa sih gitu. Tips and triknya gimana sih Kak?
Oke, sebetulnya pasti kita pernah ya ada di posisi itu ya. Kayak kita tuh di sini ibaratnya untuk apa dan apakah berpengaruh positif untuk orang-orang sekitar atau enggak sih. Tapi yang penting untuk teman-teman selalu ingat bahwa keberadaan teman-teman di dunia ini tuh adalah ibaratnya yang diharapkan sama orang tua gitu. Jadi ibaratnya kita tuh bisa sampai di titik ini tidak lupa dari doa orang tua. Jadi kalau teman-teman nih di luar sana gitu ya, yang mau mengakhiri hidup atau tidak punya semangat, selalu ingat aja sih, tujuan kita hidup di dunia ini pasti hanya untuk orang tua. Itu sih pegangan aku sampai saat ini. Oh, keren. Keren banget, keren banget. Berarti memang tipsnya adalah dengan kita harus mau nunjukin nih ada orang yang harus kita banggain gitu ya. banget. Juga kita harus percaya sama diri kita sendiri dan kayak sebenarnya hidup kita tuh penting juga gitu. Betul. Nggak semudah itu buat kita relakan, buat kita putus asa gitu ya. Nah tadi juga kan Kak Nadia udah cerita ya soal perubahan Kakak dari tomboy jadi hijab influencer ini. Mungkin kalau Kak Masita ada nggak sih perubahan-perubahan yang kayak Kak Nadia tadi tuh yang Kakak rasain setelah ikut Putri Hijab Influencer ini? Perubahannya ada. Kalau dari aku memang sebetulnya aku masih agak-agak ibaratnya bisa dibilang kayak meragukan diriku sendiri juga gitu kan. Karena memang ya itu balik lagi banyak yang menganggap kita juga tidak seperti yang lain gitu. Cuma melalui ajang ini salah satu pembuktian kita juga sih. Kalau ternyata kita bisa kok meraih apa yang kita impikan selagi itu misalnya kita bisa buktikan benar-benar gitu. Jadiin omongan orang lain atau orang yang menganggap kita ragu itu sebagai bahan untuk kita bisa motivasi. Iya, bermotivasi diri. Betul. Ya. Keren. Oke, berarti selain permasalahan-permasalahan tadi juga tujuan para putri ada di sini itu untuk menginspirasi dan mengedukasi muslimah di luar sana. Nah, dari yang kakak riset ini nih ya, ada nggak sih yang kakak temukan permasalahan di para muslimah di Indonesia? Apa sih permasalahannya dan apa yang ingin kakak berikan untuk mereka? Boleh mungkin dari Kak Nadia dulu. Oke, banyak sih ya kalau permasalahan muslimah. Terutama kan di Indonesia juga muslimah tuh terbatas, apalagi cari kerja. Ya kan, terutamanya betul. cari kerja. Misalnya kamu hijab ya, sanggup nggak kalau buka hijab kamu kerja di sini? Menurutku jangan banget kita gimana pun kita pertahankan hijab kita. Dan itu sih pesannya emang nggak ada bedanya sih sebenarnya antara wanita berhijab dengan nggak berhijab tuh bisa aja mereka tuh punya potensi yang sama gitu. Dan menurutku sih juga ya di Indonesia juga tahu sendiri ya budaya patriarkinya tinggi banget. Nah makanya dari itu dengan adanya Putri Hijab ini aku pengennya seluruh wanita muslimah itu untuk ayolah kembangi diri dan naikin value kalian gitu kan. Cari potensi diri kalian tuh di mana dan kita tuh saling bahu-membahu antara anak muda untuk menciptakan generasi yang mungkin bisa berkualitas lagi nantinya gitu. Dan untuk menghilangkan stigma-stigma yang sebelah mata gitu ya. Karena emang aku juga kalau misalnya nyari-nyari lowongan kerja atau intern tuh suka ada kayak tidak berhijab gitu syaratnya. Iya. Udah gak jadi. Sedih banget. Itu berarti ya permasalahannya lebih ke di budaya patriarki dan juga mereka-mereka yang udah minder duluan. Iya benar. Oke, dari kami kita sendiri? Iya, kalau yang tadi disebut Nadia itu aku alamin sih. Secara langsung gitu, kayak aku pernah benar-benar mendaftar kerja. Dan itu pasti yang ditanyakan adalah, oh berhijab ya, oh maaf nggak bisa. Maksudku tuh kayak kenapa gitu loh, kenapa dengan hijab gitu, apakah dengan kita berhijab itu membatasi pekerjaan, padahal skillnya loh yang dibutuhkan, tidak hanya tampilan dari luarnya aja gitu. Makanya di sini kehadiran kita saat ini adalah gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa dengan berhijab itu kita bisa kok seperti yang lain gitu ya. Karena yang dilihat adalah skillnya, tidak hanya penampilan dari hijabnya gitu. Betul, berarti kehadiran kakak-kakak di sini tuh untuk menginspirasi sobat kreatif, tentunya muslimah di luar sana, kalau kita itu kayak jangan terfokus pada larangan-larangan kayak apa ya? Batasan. Gak boleh pakai hijab, tapi lebih fokus ke mengembangkan diri karena yang dilihat sebenarnya tuh skill ya, Betul. bukan hanya penampilan gitu dan peluang di antara hijab dan non hijab juga sama semuanya ya harusnya. Nah ini kan kakak udah alhamdulillah udah menang kan, udah jadi winner dari Putri Hijab Influencer Jakarta. Nah kedepannya nih goals kakak nih ada apa lagi nih kak? Mungkin dari Kak Nadia dulu. Kalau bahas goals tuh banyak banget,
Terutama nih, ini kan apalagi kita mau goes to nasional Ya. gitu ya. Dan tentunya juga berharap menang gitu kan. Karena kalau misalnya kita udah nasional, jangkauannya tuh bisa lebih luas lagi dan tentunya bisa membanggakan Jakarta. Siapa Ya. tahu misalnya winner Putri Hijab Indonesia itu dari Provinsi Jakarta gitu kan. Nah, itu kayak banyak banget sih goalsnya itu, karena kalau kita udah tingkat nasional itu jaringnya lebih luas lagi dan tentunya kita tuh banyak-banyak support dari sponsor lainnya, dan itu tuh menurutku ya itu tuh impian banget sih. Dan tentunya pasti bakal ngebuka privilege juga kan. Iya, benar banget. Jadi dia kan bisa nge-influence lebih luas kan dengan nasional ini. Kalau dari Kamasita? Sama, karena memang kita kan ibaratnya saat ini fokus kita masih ke Goes to Nasional ya, yang PHI, Putri Hijab Indonesia. Jadi mohon doanya juga untuk Siap. dilancarkan ke depannya, Amin. karena nanti insya Allah mau diselenggarakan di Agustus akhir Pada Agustus akhir ya? di Jakarta. Ah. Jadi ibaratnya kita tuh sebagai tuan rumahnya. Jadi insya Allah makanya mohon doanya biar bisa menampilkan yang terbaik. Oke, Amin. siap. Ini buat sobat kreatif di rumah juga mohon doanya dibuat kedua winner dari Putri Hijab Influencer Jakarta untuk Goes to Nasional. Keren-keren banget ya, Pak. Masya Ini Allah. benar-benar Masya Allah. menginspirasi sih, bukan Menginspirasi. influencer ya. Iya. Ya di tingkat Jakarta tuh udah, menurut aku udah keren banget sih, udah bisa di tahap itu. Semoga bisa melanjutkan ke yang lebih luas lagi. Amin. Semoga ke Insya depan Allah. better lah, udah ke nasional dan bisa menginfluence lebih banyak orang. Habis ini ada apa sih, Pak? Nah, habis ini kita udah tahu nih apa aja struggle kakak, tujuan kakak ke depannya. Nah, kita sekarang mau ke sesi yang lebih seru nih. Lebih fun lah ya. Lebih fun. Jadi kita seru-seruan bareng kan. Nah, habis ini tuh kita bakal ada sesi game. Dan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, ini dia nih segmen yang paling ditunggu di Five Talk nih, Pak. Bener banget, karena di segmen ini kita bakal seru-seruan dan bonding banget gak sih sama Kak Bener. Nadia dan Kak Masyita. Iya. Nah, ini sebelum kita main mungkin gue jelasin dulu kali ya peraturannya biar Kak Masita dan Langsung Kak Nadia jelasin ngerti. aja. Nah, jadi kita bakal main game namanya Seberapa Tahu Lo. Ini peraturan gamenya adalah jadi Kak Masita dan Kak Nadia ntar ada baris ke belakang dan bakal dikasih waktu 30 menit. 30 30 detik. Lama banget, 30 menit. Sorry. Capek dong, Tar. Ntar 30 detik bakal dikasih pertanyaan umum, wawasan umum gitu, dikasih pertanyaan 30 detik. Jadi sebaris tuh harus Bisa menjawab ngejawab. dalam waktu 30 detik itu. Kalau misalnya tidak bisa menjawab atau bingung atau grogi, panik segala macam, bisa ngomong pas dan balik ke barisan belakang. Belakang, Nah, oke. kan ngomong-ngomong barisan nih kan sepi banget ya kita kalau main. Masa cuman berdua cuma doang? berdua. Nah, Iya. kita ada tim dari Five Talk nih buat main bareng Kak Masita dan Kak Nadia. Silakan. Yeay, silakan masuk. Hai semua. Halo, silakan langsung baris. Langsung baris nih. Ada dua tim ya, tim Iya. Kak Masyita dan tim Kak Nadia. Nah, udah lengkap banget nih, Fel. Ya. Udah banyak orang. Nah, langsung aja kita main pertama tuh tim Kak Masita dulu. Oke, berarti tim Kak Nadia boleh ikut aku. Oke. Sini. Ya, silakan. Nah, Kak, boleh Kak di garis putih. Oke, dari tim Kak Masita, 30 detik dari sekarang sebutkan tempat wisata yang ada di Jakarta. Monas, Museum Sejarah, Taman Mini, Museum Gajah, Museum Nasional, Museum MH Tamrin, Museum Layang-Layang, pas, Satu Babakan, Museum Gedong Joang 45, pas, Kota Tua. Habis. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. 30 detik dari sekarang, sebutkan nama-nama alat musik khas daerah Jakarta. Gambang Kromong. Apa ya? Tanjidor. Pas. Suling gak sih? Enggak ya? Gonggong. Pas deh. Aduh gue pas. 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 Gendang. Habis. Oke, dari Jihan aja nggak apa-apa. 30 detik dari sekarang, sebutkan nama-nama kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Majapahit.
Hamengkubuwono itu masuk kayaknya. Mataram. Sriwijaya. Gua Talo. Skip. Pas. Kutai. Mangkunegara. Kartanegara. Aduh lupa, pas. Kesultanan Bali. Pas. Pas. Habis. Oke, pertanyaan berikutnya. 30 detik dari sekarang, sebutkan lagu-lagu daerah di Indonesia. Kicir-kicir. Ampar-ampar pisang. Bubuy-bulan. Pas. Ondel-ondel ada gak sih? Ada. Apuse. Pas. Buka pintu. Pas. Kampung nan jauh di Manto. Pas. Gundul-gundul pacul. Pas. Habis. Pertanyaan terakhir. 30 detik dari sekarang, sebutkan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Rinjani. Gunung Merapi. Gunung Krakatau. Pas. Aduh lupa. Gunung Bromo. Kilimanjaro. Gunung Prau. Gunung Agung. Gunung Pas. Gunung Lau. Pas. Habis. Tepuk tangan buat tim Kamasika. Skor sementara. Oke, untuk timnya Kanadia, 30 detik dari sekarang, sebutkan nama makanan khas daerah Jakarta. Kerak telur. Pas. Ketoprak. Dodol. Soto Betawi. Asinan. Soto. Sayur asin Betawi. Pas. Pas. Pas lagi deh. Oke, habis waktunya. Selanjutnya, sebutkan nama-nama alat musik khas Jakarta. Gambang kromong. Rebana Betawi. Tanjidor. Pas. Gong. Seru. Pas. Pas. Pas deh. Pas. Seruling ya? Pas. Gak tau. Pas. Oke, habis waktunya. Selanjutnya, sebutkan tarian khas daerah di Indonesia. Tari Tanggai. Tari topeng. Tari jaipong. Tari ondel-ondel. Tari kecak. Pas. Tari saman. Tari. Gak tau, pas. Tari piring. Tari zapan. Pas. Tari kecak. Pas. Oke, waktunya habis. Selanjutnya, sebutkan julukan kota-kota di Indonesia. Maksudnya? Jadi kayak Tasikmalaya kota santri gitu. Waduh, susah banget. Susah ya. Apa ya? Bogor kota hujan. Pekalongan kota batik. Palembang kota pempek. Jogja kota pelajar. Garut kota dodol. Jakarta kota metropolitan. Pas. Bandung kota kembang. Bali kota tari. Oke, habis waktunya. Dan yang terakhir nih, sebutkan nama-nama pahlawan perempuan Indonesia. R.A. Kartini. Cut Nyadin. Gak tau, pas. Dewi Sartika. Pas. Pas. Oke, pas. Pas.
Siapa ya? Pas lah. Fatmawati. Pas. Oke, habis waktunya. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat timnya Kak Nadia. Oke, karena udah selesai nih, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, udah balik lagi nih sama kedua tim ya. Dan sekarang saatnya penentuan nih siapa yang Benar. menang dari games tadi. Seberapa? Tahu lo? Iya, seberapa tahu lo? Jadi pemenang dari game seberapa tahu lo adalah tim Selamat kepada tim Masita dengan skor paling tinggi, yaitu 37 poin. Kongres. Yeay. Oke, jangan kemana-mana teman-teman sobat kreatif di rumah, karena setelah ini akan ada segmen yang lebih seru lagi Benar, sih. yang gak kalah menarik nih yang dibawain sama lo ya nggak sih, Pak? Betul. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Wah, seru banget ya kita habis main games bareng anak-anaknya. Kacau ya? Kacau banget, ini kayak bikin bonding banget, terus kayak nge-up lagi energi kita nggak sih? Bener, udah kalah menang nggak usah diomongin lah. Kita Udah langsung lah, aja, ya. kita langsung masuk ke sesi yang gak kalah seru nih sama sesi tadi. Bener banget, sekarang kita masuk ke sesi Apa Kata Netizen. Yeay! Oke, jadi di sesi ini kita itu akan membacakan pernyataan atau pertanyaan dari sobat kreatif yang udah kalian isi di Instagramnya 5TV. Jadi nanti kakak-kakak bakal menjawab ataupun menanggapi pernyataan dan pertanyaan tersebut. Benar. Mungkin boleh langsung ya, yang pertama sama Rivel deh disebutinnya. Dari gue ya. Oke. Dari @fatiayaya. Gimana sih biar bisa daftar kayak gini? Susah nggak, Kak? Atau harus punya forum yang gede dulu ya? Gitu. Wow, menarik. Boleh dari siapa dulu, Kak? Oke, aku boleh bantu jawab. Daftarnya itu dibilang susah-susah gampang. Kalian nanti bisa banget kepoin IG-nya Putri Hijab Influencer Jakarta, karena tahun depan kita bakal ada pendaftaran lagi. Dan siapa ya kira-kira yang bakal jadi winner berikutnya atau win berikutnya? Siapa tahu salah satu dari kalian di Sobat Iya, Kreatif. siapa tahu dari Benar. kalian juga nih. Dan don't worry banget, kalian gak ada basic modeling, gak ada basic public speaking, gak apa-apa, coba dulu aja daftar. Nanti kan ada adminnya segala macem. Kalian tinggal chat aja di adminnya dan ayo beranikan diri kalian buat daftar. Siapa tahu kalian jadi winnernya nantinya. Berarti nggak ada yang susah-susah ya? Iya. Ya, yang penting mau belajar. Yang penting mau mencoba aja. Coba. Kalau dari Kak Nikita? Iya, baik. Jadi untuk teman-teman nih sobat kreatif yang ibaratnya mau ikutan di tahun depan, mau apa ya, boleh persiapkan nih dari sekarang. Karena pastinya kalian dengan ikutan ini bisa menambah relasi, nggak hanya di wilayah Jakarta, Iya. tapi juga kenal dari Putri Hijab wilayah lain se-Indonesia. Ada berapa wilayah? 22 22 provinsi. ya? Provinsi. Wow. Jadi nanti relasinya makin luas, jaringannya juga makin luas. Yang terpenting adalah jangan pernah meragukan diri sendiri. Bisa dikatakan kalau ini tuh salah satu cara untuk men-challenge diri kita. Sejauh mana sih potensi kita untuk berani keluar dari zona nyaman gitu. Oh, berarti emang nggak ada yang susah-susah. Tapi kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang ya mau kapan lagi? Betul. Gitu. Oke. Selanjutnya aku ya. Boleh, Apa Pak. kata netizen? Ini tuh angin segar untuk terus mengapresiasi dan memperkenalkan wanita-wanita muslimah keren. Ini kata Rikabu. Gimana tuh tanggapannya dari Kak Masita dulu? Iya, betul. Setuju sih sama Rikabu tadi. Iya, ya. Rikabu. Dia penonton setia ya. Dia Penonton udah setia bakal banget dari luar Kamu. biasa. Hai, kata Kamu. netizen terus dia kayaknya nih. Berarti dia mantau ya selama ini. Mantap, dia kayak pengen diundang nih. Boleh. Setuju sih. Jadi emang salah satu cara untuk mengapresiasi para wanita muslimah di Indonesia buat ibaratnya mengingatkan kalau kita tuh dengan berhijab ini tetap bisa kok melakukan apapun itu dalam hal positif dan tidak ada batasan apapun. Selagi itu masuk ke dalam hal positif juga ya. Iya, berarti memang isinya wanita-wanita keren ya. Amin, insya Allah. Dari Kak Nadia gimana nih? Setuju juga sih sama Rekabu ya. Iya, Rikabu. Kayak misalnya tuh dari di sini pun juga kita bisa buktiin loh kayak potensi gua tuh segini gitu, dan kita tuh bisa merasa kayak oh gini ya rasanya, kayak jadiin contoh sama orang-orang, dan kita tuh harus memberi contoh yang baik juga untuk yang lainnya gitu. Dan ini tuh bisa menjadi patokan kayak misalnya oh kapan ya gue bisa kayak dia gitu kan, kapan ya gue bisa kayak dia, keren banget kayak gini. Nah dari sini gitu, dari Putri Hijab ini sih. Setuju. Jadi kayak ini ajang untuk membuktikan ke diri sendiri dan Iya. membuktikan ke orang-orang. Daripada mikir doang kayak kok dia bisa keren banget, kok dia bisa Iya. keren banget. Coba Mendingan buktiin aja, diri Mbak. sendiri. Iya. Bener.
Kita tunggu tahun depan. Mau deh kalau gitu. Boleh. Kita tertarik banget ya, Pak. Tertarik banget. Udah kita lanjut dulu deh. Apa kata netizen? Dari @kolmikal. Nah, ini sebenarnya hijab influencer itu tuh beda nggak sih sama influencer lainnya? Boleh Kak, siapa yang mau menjawab duluan? Boleh aku ya. Oh iya. Beda atau enggak? Ya beda. Kalau menurut Beda. aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi dia kan mau nge-influence, jelasnya itu seorang muslimah ya. Kalau belum tentu orang lain bisa jadi influencer tapi enggak hijab atau apa gitu. Nah, dengan basicnya kita putri hijab, kita menginfluence dan mengajak di orang-orang sosmed itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan tujuan utama kita juga nih putri hijab nih sebenarnya itu menaikkan UMKM yang ada di sekitar ya. Iya. Ya, Oh, kayak jadi gitu. bisa membantu UMKM juga. Nah, fungsinya itu yang beda dari influencer lain kan. Kan kalau bisa influencer lain itu kan bisa aja kayak misalnya dia mau ngembangin bisnisnya nih. Iya. Dan itu kan harus bayar ke influencer itu. Dan kita karena visi misi kita untuk membantu UMKM gitu kan. Kita bisa menyesuaikan dan bisa Oke. membantu UMKM lainnya yang ingin meminta bantuan kita gitu. Oke, kalau dari Kak Nishita sendiri? Iya, betul. Aku mau menambahkan juga. Jadi ibaratnya dari putri hijab ini kita tidak hanya memberikan influence dalam hal positif tersebut, tapi kita juga ibaratnya memikirkan gitu ya, dampak dari kita tuh sebenarnya memberikan hal positif nggak sih untuk orang lain. Jadi keberadaan kita di sini ibaratnya harapannya bisa membawakan impact yang baik sih. Gitu. Wah, keren ya. Karena Keren sekarang tuh kan banyak banget ya influencer yang tidak memikirkan apa yang kakak pikirkan kan. Apalagi mereka punya pengaruh besar dan apalagi dengan pengaruh besar itu kalau tidak dipikirkan apa pengaruhnya kan bisa bahaya ya. Bisa mempengaruhi orang-orang ke arah yang tidak benar dan kakak putri hijabfluencer ini sangat keren banget ya. Karena mikirin tujuannya baik, tidak mau ngarah-ngarah ke biaya atau uang ya. Jadi Iya, benar-benar bener banget. tujuannya yang mulia ya. Emang pure terfokus untuk membantu masyarakat gitu ya. Iya, Harus jadi jadi contoh ibaratnya sih. memang selain menginfluence juga kita pastinya ketika membagikan kegiatan-kegiatan di sosial media, pasti kita juga harus memikirkan apakah ini bisa berdampak baik atau tidak. Jadi tidak hanya sembarang langsung upload Iya. atau apapun gitu, Iya, tapi iya. harus ada pesannya nih. Iya. Harus ngejaga lah apa yang Yes. kita upload di internet ya. Oke. Lanjut, Fa. Lanjut nih ya. Iya. Apa kata netizen yang keempat dari Cokoreo ya? Gimana sih bacanya? Ya Susah udah lah banget. pokoknya Cokoreo. Cokoreo. Nah, kalau bisa menang dari hijab influence, privilege-nya apa aja yang bakalan kakak-kakak dapetin? Boleh dari Kak Masyita dulu. Oke, tadi kan untuk pemenangnya ya sebagai winner, kalau di daerah Jakarta pastinya kita makin banyak banget relasinya. Gitu kan, karena setelah dari Jakarta atau per provinsi ini kita pasti menuju ke nasional, yang mana itu kita banyak banget kenalan dari wilayah-wilayah lain. Kayak tadi aku sebutkan ada 22 provinsi. Jadi kita pasti banyak banget teman-teman baru, terus juga berkenalan dengan UMKM baru, terus juga berbagai brand. Itu sih yang alhamdulillahnya maksudnya salah satu benefit yang didapatkan setelah menang nanti. Oke. Karena banyak memang banget ya. ibaratnya kita tuh juga ketika udah menang tidak hanya cukup menang, tapi gimana ke depannya dengan jabatan atau yang kita miliki sekarang itu Kepercayaannya. betul, Iya. amanahnya kita bisa jalankan atau tidak nih tanggung jawabnya gitu. Oke, banyak banget privilege-nya Iya. dari Jadi setelah dapet tuh bukan cuma ya udah menang dan lepas aja gitu tanggung Iya. jawabnya ya. Jadi tetap amanah dan menyampaikan influence yang sebelumnya diberikan ke orang-orang. Keren. Oke, dari Kak Kalau Nadia Nadia, sendiri iya. gimana Kalau privilege-nya nih? privilege itu banyak banget ya. Apalagi orang ngeliat kalau kita pakai crown tengah orang ramai. Kak, boleh minta foto gak? Jadi ibaratnya kita tiba-tiba menjadi artis dadakan gitu. Gitu Kalau ya? kita pakai, tapi kalau kita enggak, kita orang kan gak tahu ya. Tapi kalau kita pakai kayak misalnya, wah ada putri hijab gitu, Kak boleh minta foto Kak gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau jadi selebgram mendadak, bisa banget nih, bisa banget di daftar putri hijab influencer Jakarta gitu. Oh, menarik banget sih. Ntar kalau udah kelar foto ya. Kak. Boleh. Langsung ya. minta foto. Keren banget sih. Privilege itu bukan hanya kita dekat sama UMKM, terus relasi baru, ngasih dampak ke masyarakat, tapi bisa pakai mahkota juga. Ini yang menarik nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa kata netizen? Ini ada pernyataan nih Kak. Hijab influence ini sebagai wadah baru yang terfokuskan untuk para hijabers. Kira-kira bener nggak Kak menurut? Mungkin Kak Nadia dulu. Kalau wadah baru yang terfokus untuk hijab bener sih, karena kan ini namanya putri hijab ya.
tentunya kalau misalnya mau ikut daftar juga syaratnya harus berhijab dan ada ketentuan usia dan lainnya, dan itu benar sih memang harus terfokus pada hijab. Tapi kalau untuk menginfluence itu nggak harus hijab. Jadi misalnya kita bisa mengedukasi tentang misalnya cara menjadi wanita muslimah dapat menginspirasi wanita lainnya gitu. Itu nggak cuman only untuk wanita hijab sih. Dari Kak Masita. Ya, kalau untuk fokusnya atau targetnya kan memang untuk wanita hijab, tapi tidak hanya fokus di hijabnya saja. Tapi gimana nih kita dengan menggunakan hijab tetap bisa memberikan hal-hal positif yang dibagikan, karena kan tidak semua yang berhijab, mohon maaf, melakukan hal-hal positif ya. Gitu. Tapi gimana caranya kita nih selaku wanita berhijab tetap sesuai dengan kodratnya kita juga. Gitu. Oke, berarti berusaha menunjukkan yang terbaik lah ya. Betul. Hijab. Keren. ya berusaha menunjukkan dan memberikan dampak-dampak positif ke seluruh masyarakat ya. Cuman memang segmentasinya tentunya untuk wanita yang muslimah juga. Gitu ya. Oke. Wah, salut Eva sama jawaban-jawabannya, Pak. Salut banget sih. Keren ya. Jadi kayak beruntung banget gak sih bisa Iya, kita ada di sini ada nih. di sini dan Bisa ngobrol-ngobrol. Tadi kan banyak yang minta foto, kita udah dapat video. Ini berapa foto tuh kalau di sini? Sejam ini ya videonya. Iya. Wah, ini gua sampai kagum-kagum sih. Kagum banget. By the way ya Kak, kita udah sampai di ujung acara. Cuma kita mau minta satu dua patah kata buat para sobat kreatif di rumah. Boleh, silakan. Oke, aku dulu ya. Boleh. Aku ingin nyampein, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah kalian karena tidak pernah mencoba. Waduh, Masya Allah, tamparan banget ini ya. Iya. Karena kan suka takut kan mau coba apa-apa kan. Iya, takut orang ngomong apa. Cuma ya coba dulu aja lah ya. Coba dulu aja ya. Kalau dari Kak Masita? Oke, kalau dari aku sendiri jangan pernah meragukan diri sendiri. Meskipun di luar sana banyak ya yang meragukan diri kita, tapi yang terpenting adalah buktikan dan selalu percaya, dan juga minta doa dari orang tua sama ridho Allah gitu deh. Masya Tangannya Allah. semuanya Tangan buat kata-kata dong tangannya. untuk Kak Masita dan Kak Nadia. Wah, pasti teman-teman sobat kreatif di rumah terinspirasi banget kan? Bener, iya. Buat menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Atau untuk ikut hijabfluencer malah Ikut. ya. Kayaknya lu udah mau banget Pak ikut ini Pak. Boleh, Dari ikutan tadi. ya, ditunggu Iya. loh tahun depan ya. Oke deh. Ada Minta nomor WA-nya Kak? Boleh. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih Kak, kebetulan ya sedih banget. Kita jadi gak bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi alhamdulillah kita udah dapat banyak banget insight. Mungkin kita akan pamitan ke teman-teman sobat kreatif di rumah, tapi sebelum itu ya Pak, sebelum kita, itu sobat kreatif nih mungkin pengen tahu nih Kak, gimana caranya ngedukung Kakak di ajang hijabfluencer berikutnya. betul, boleh dijelasin mungkin Iya, Kak sama salah satu atau mau berdua juga boleh. Iya. Boleh. Yang pertama, kalian bisa banget dukung kami untuk Goes to Nasional dengan follow IG-ku @nadia_fitria27. Nah, kalian bisa follow, nanti aku sekitar Agustusan, kita itu ada sistem voting yang dimana voting terbanyak di setiap daerah itu ada potensi masuk ke top 10 nih, atau top atribut putri hijabfluencer Indonesia. Oke, berarti gitu ya sobat kreatif cara untuk mendukung Kak Nadia dan Kak Masita dan juga tentunya kakak lain yang mewakili Jakarta. Ada lagi kah cara untuk votingnya? Ya, untuk cara votingnya nanti akan dibuka di bulan Agustus, jadi standby ataupun stay tune di Instagramnya Putri Hijab Indonesia, Putri Hijab Jakarta, dan juga Instagram kita berdua. Oke. Oke, Jangan lupa nanti- ya sobat kreatif ya buat pilih Kak Masita dan Kak Kak Nadia. Nadia. Nanti Instagramnya ada di sini ya. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke, karena kita udah di penghujung acara banget nih, kita izin pamitan ya. Dan Bener. sobat kreatif di rumah juga, terima kasih udah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Oh ya, kita sebenarnya ada tagline dulu nih Kak. Iya. Apa tuh? Jadi kalau misalnya nanti kita bilang 5 talk, Kak Nadia dan Kak Masita jawabnya enjoy the trend, Trend. enjoy the talk. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi tangannya disilangin dulu, enjoy the trend, baru enjoy the talk. Iya. Oke. Langsung aja kali ya, Vel. Nah, sobat kreatif, kita udah di penghujung acara. Jadi sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 5 Talk, Enjoy the trend, enjoy the talk. Bye-bye.